Shalom saudaraku, selalu sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang nenek-nenek, entah ini neneknya siapa, kok bisa lepas ya. Kemudian dia ngomong ngalor ngidul, ngaco. Jadi dia ini katanya sih mualaf, kemudian mantan misionaris. Dan mulailah dia berbual-bual gitu ya mulutnya ya. Jadi dia tampil seolah-olah sebagai mantan ahli Alkitab ketika dia jadi Kristen. Tapi sebenarnya dia ini orang yang tidak tahu apa-apa. Biasalah ya, mualaf itu kalau tidak tampil seperti ini takutnya loh ya, nggak laku di pasaran. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Tahu di Indonesia dirubah. Buku terakhir di dalam perjanjian lama diganti namanya. Hebat Kristen di Indonesia, punya otoritas luar biasa mengganti-ganti nama buku dalam Bible. Jadinya Maleaki. Padahal di dalam bahasa aslinya, atau ambillah bahasa orang Ibrani, Hebrew, itu Malakhi. Dirubah oleh LAI ketika sudah serah terima dari orang Belanda, mulai diambil alih, take it over by Indonesian people 1954. Pertama kali penerjemahan oleh lembaga LAI 1954. Digantinya apa? Maleaki. Tahun itu tidak ada Allah, tidak ada Roh Kudus di dalam Bible Melayu, nggak ada. Baru setelah itu, ingat, terutama ketika kocoran dana dari, saya tahu ini, siapa pengusaha kaya raya, Riyadi, keluarga Riyadi, ada di dalamnya James Riyadi. Ketika ia mengocorkan, ya namanya dia tentu ingin menyumbang, maka dana itu dipakailah untuk melakukan riset luar biasa, membuat keputusan masuk Roh Kudus. Sebelum itu nggak ada Roh Kudus di dalam Bible Indonesia atau Bible Melayu. Jadi ngomong sejarah Bible, baik yang internasional maupun yang Indonesia, alhamdulillah saya dalam kepala, saya periset dari tahun 2018 sampai sekarang. Makanya saya punya banyak Bible di rumah saya. Baginda Nabi Yesus, Baginda Yesus rasanya Aramaik. Beliau dalam bahasa Aram namanya Iso de Mesiho. Dalam Al-Quran, jadi dalam bahasa Al-Quran, karena nggak ada vokal O, maka Allah menurunkannya dengan nama Isa al-Masihu. Kalau bahasa kampung Baginda, Iso de Mesiho, hanya beda O dan U. Isa al-Masihu, de Mesiho. Ibraninya Mesiah, Mesiah kata orang Inggris. Arabnya Mesih, Al-Mesih. Ibrania Mesih. Mirip. Kalau dalam Aramaik Mesiho, dalam Al-Quran Al-Mesihu. Nah, yang pertama dia tadi mengatakan bahwa orang Kristen ini kok hebat ya. Kristen Indonesia ini punya kuasa untuk mengubah-ubah bahasa yang ada di dalam Alkitab. Contohnya kitab terakhir perjanjian lama yaitu Maleaki. Bahasa aslinya Malachi, kemudian menjadi Maleaki. Ya ampun nenek. Kalau nggak tahu apa-apa itu mending diam sana loh ya, di rumah aja ngomong cucu. Kalau Anda buka kitab Kejadian dalam bahasa aslinya, itu juga Bereshit gitu ya, dalam bahasa Ibraninya. Orang Kristen itu bukan orang yang suka memuja atau menyembah bahasa asli kitab, bukan ya. Jadi kalau bahasanya nggak asli, nanti nggak masuk surga, bukan begitu. Jadi Kristen ini memang Alkitabnya itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa supaya orang yang membacanya mengerti, memahami firman Tuhan. Bukan yang penting asli, bahasa asli, tapi hanya bisa baca gak tahu arti. Itu percuma, kami nggak mau begitu. Jadi firman Tuhan ini harus dimengerti
oleh semua orang dalam suku bangsa apapun. Dia harus mengerti. Makanya Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi itu ya, bukan harus Malachi kok jadinya Maleaki. Ya ampun, kalau mau mengacu ke dalam bahasa asli, ya memang bahasa aslinya seperti itu. Tapi itu bukan jadi patokan utama di dalam kekristenan. Begitulah ya. Kemudian dia bilang begini, Alkitab terbitan tahun 1954 itu nggak ada nama Roh Kudusnya. Itu nggak ada katanya dia. Bener. Alkitab terbitan 1954 nggak ada kata Roh Kudus. Sebelum kita melihat Alkitab yang diterbitkan tahun 54, mari kita melihat Alkitab yang diterbitkan tahun 1863. Ini ya. Ini adalah Alkitab Klinkert tahun 1863. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ini bahasa Indonesia yang tempo dulu ya, bahasa yang masih zaman dulu sekali. Berbunyi demikian, maka jadinya Yesus Kristus ada begini. Pada ketika Maria ibunya bertunangan sama Yusuf, sebelum dia orang bertemu, Maria kedapatan bunting dari Roh Suci. Memang ini bahasanya agak aneh ya, ini karena memang bahasa dulu ya seperti ini ya. DJ, kemudian OE, kemudian ada TJ dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan ada kata Roh Suci. Roh Suci itu apanya Roh Kudus ya? Bukannya suci itu juga kudus. Roh Suci itu adalah Roh Kudus. Nah, di Alkitab Klinkert tahun 1863 sudah ada kata Roh Suci. Jadi kalau nggak tahu apa-apa, mending diem aja. Tolong ya, ini ibunya siapa, neneknya siapa, tolong diamankan ya, daripada malu-maluin ya. Nah, sekarang mari kita melihat di Alkitab terbitan 1954 di ayat yang sama. Adapun kelahiran Yesus Kristus demikian halnya. Tatkala Maryam, yaitu ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum keduanya bersetubuh, maka nyatalah Maryam itu hamil daripada Rohul Kudus. Nah, di sini lebih jelas lagi ya, Rohul Kudus. Roh Kudus. Jelas kan? Terus ayat yang mana yang ibu tadi bilang itu nggak ada kata Roh Kudusnya? Lah di sini aja ada, dalam bahasa yang paling kuno pun ada gitu. Jadi ibu ini ya, ini memang ciri-ciri mualaf ini seperti ini ya. Sok-sok hebat, ngomongnya besar, padahal dia nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Kemudian dia pakai nuduh-nuduh James Riyadi. Jadi kata Roh Kudus ini atas pesanan donatur. Jadi dana yang digelontorkan ini untuk kemudian muncul nama Roh Kudus James Riyadi. Saya lihat-lihat James Riyadi ini kan pemilik grup Lipo kalau nggak salah ya. Orang ini kok bisa bawa-bawa nama James Riyadi gitu loh ya. Apa hubungannya? Nggak ada. Kemudian yang lebih lucu lagi, ibu ini bilang bahwa ini loh, katanya dalam bahasa Aramaik itu ada nama Yesus atau Isa itu menjadi Isu Masihu. Kemudian bahasa Ibrani Masyiah. Kemudian dalam bahasa Arab itu Masihu katanya dia. Hanya beda belakang O sama U. Ini asli. Kalau begini ini yang benar kata dia. Ya elah. Yang namanya Arab, Aramaik, Ibrani itu adalah bahasa satu rumpun Semitik dari nenek moyang yang sama, keturunannya Sem, anaknya Nuh. Ya pantas aja kalau bahasanya itu masih mirip-mirip. Sama kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu ya, meskipun beda itu ya masih mirip-mirip. Orang Indonesia kalau dengar orang Melayu ya masih paham lah ya, meskipun ada sedikit-sedikit yang miss gitu. Begitu sebaliknya, ya namanya aja satu rumpun. Ya elah,
Gini kok katanya mualaf cerdas, mengguncang kekristenan, mantan misionaris, dan lain sebagainya. Yang begini ini malah kelihatan bodohnya, bukan mengguncang kekristenan. Orang Kristen, lihat ibu ini ngomong seperti ini, justru ngakak, guling-guling, sampai sakit perut. Nggak ada yang namanya mengguncang-mengguncang, itu nggak ada. Tolong ya, kalau cari narasumber, itu yang pinter, yang benar-benar paham gitu ya. Jangan yang seperti ini. Kalau memang seperti ini, paling nggak kasih contekan ya, kasih skrip yang benar gitu ya, supaya ngomongnya benar, jelas. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.